Arjuna Sitepu, Ketua Bidang Intelijen Yayasan KPK Tipikor, mengungkapkan kritiknya terhadap langkah PLT Bupati Rokan Hilir, Haji Sulaiman SSMH, yang memutasi sejumlah penjabat PJ Penghulu Aparatur Sipil Negara ASN P3K. Dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu hotel di Pekanbaru pada hari Selasa 22 Oktober 2024, Arjuna menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Menurut Arjuna, pemutusan yang dilakukan tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan di kalangan ASN menjelang pemilihan kepala daerah dalam kurung Pilkada 2024. Pemutusan ini seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan, terutama di masa kampanye. Ini bisa mempengaruhi netralitas ASN dan merusak integritas pilkada, tandasnya. Arjuna juga menekankan bahwa meskipun PLT Bupati Sulaiman mengklaim tindakan pemutusan ini untuk menjaga netralitas ASN, alasan tersebut tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan yang ada. Ia yakin bahwa netralitas ASN penting, namun harus mengikuti prosedur yang ada. Kita harus bersama-sama mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan wewenang, tambahnya. Dalam pengelolaan aparatur sipil negara, peraturan yang ada sangat berperan penting. Salah satu yang diatur adalah Pasal 25 Perpres Nomor 116 Tahun 2022. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. Pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas seperti menteri atau pimpinan lembaga diwajibkan untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam kurung BKN sebelum melakukan pengangkatan, pemindahan, atau promosi kepegawaian. Ini merupakan langkah untuk memastikan kualitas proses pengangkatan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain Perpres tersebut, terdapat juga Peraturan Menpan dan RB Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah. Selain itu, Surat Edaran dalam kurung SE Nomor 821/5492 Persjan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 memberikan arahan tambahan. Dalam surat ini, penjabat kepala daerah diizinkan untuk memecat dan memutasi aparatur sipil negara dalam kurung ASN hanya dalam kondisi tertentu yang telah diatur dengan baik. Surat edaran tersebut menjelaskan dua kondisi di mana penjabat kepala daerah dapat melakukan tindakan terhadap ASN. Pertama, tindakan disiplin bagi ASN yang terlibat dalam pelanggaran berat atau tindak pidana korupsi. Kedua, pergerakan ASN antar daerah dan instansi. Dengan kebijakan ini diharapkan proses mutasi dan pemberhentian berlangsung dengan adil dan terukur. Melalui regulasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN yang merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Arjuna mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang seringkali tidak sesuai dengan aturan. Penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat. Kebijakan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Baru-baru ini PLT Bupati Rokan Hilir mengukuhkan sejumlah PJ Penghulu yang berasal dari PNS di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut adalah daftar PJ Penghulu yang dilantik. Parulian Harahap dalam kurung PJ Penghulu Babu Salam Rokan Andri Mesdianto dalam kurung PJ Penghulu Pujut Peristiwadi dalam kurung PJ Penghulu Pujut Utara M. Nasri dalam kurung PJ Penghulu Siarang Arang dan lainnya. Sebanyak 24 PJ Penghulu baru ini diharapkan mampu beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Namun perlu disoroti juga adanya dugaan kepentingan tertentu dalam proses penerbitan SK untuk PJ Penghulu ini. Haji Endra SIP MSI, Kepala PMD Rokan Hilir, memberikan pernyataan dalam sebuah video menunjukkan tidak adanya dukungan administrasi dari dinas terkait. Anehnya, SK tersebut tetap diterbitkan. Harus ada transparansi terkait hal ini, mengingat 24 PJ Penghulu yang diberhentikan hingga kini belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah. Bahwa tidak pernah memproses dan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan mutasi atau penggantian PJS kepenghuluan yang dilakukan beberapa hari oleh PLT Bupati Rokan Hilir. Sujiono Palapa TV Rokan Hilir Riau mengabarkan.